Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihnaf Maulana Rafi Al-Firdausi, NPM 18010210114. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar, behavior, kognitif, konstruktisme, dan humanistik, dan penerapan teori belajar serta kekurangan dan kelebihannya masing-masing teori belajar. Yang pertama yaitu pengertian teori belajar behavior. Gagne dan Berliner adalah dua orang yang membuat teori belajar behavior. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Seorang psikologi asal Swiss yaitu Jean Piaget mengembangkan teori kognitif. Berkat teori dari Piaget, terlahir perkembangan psikologi yang berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Teori kognitif berbicara tentang manusia yang membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Inti dari teori ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skema atau rencana manusia dalam mempersepsikan lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia atau seseorang mendapatkan cara baru dalam memaknai informasi secara mental. Yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme. Berdasarkan asalnya, teori konstruktivisme bukan bagian dari teori pendidikan. Sebenarnya teori ini bersumber dari ilmu filsafat, terutama filsafat ilmu. Menurut teori konstruktivisme, pembentukan pengetahuan yang terjadi pada manusia berasal dari pengalaman-pengalaman yang telah dilewati. Konstruksi berarti membangun. Jadi teori belajar konstruktivisme yaitu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berdaya modern. Yang terakhir yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanistik sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori belajar humanistik juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Yang kedua yaitu penerapan teori belajar. Yang pertama yaitu penerapan teori belajar behavior. Yang pertama, guru harus banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang kedua yaitu evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang terakhir yaitu guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Yang kedua yaitu penerapan teori belajar kognitif. Guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Yang ketiga yaitu penerapan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua yaitu mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga yaitu siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Yang terakhir yaitu penerapan teori belajar humanistik, yaitu guru harus mengetahui sifat-sifat siswa. Yang kedua bisa mengadaptasi dengan mudah bersama siswa. Yang terakhir yaitu peka terhadap siswa yang kurang percaya diri. Yang ketiga adalah yaitu kelebihan dan kekurangan masing-masing teori belajar. Yang pertama yaitu kelebihan teori belajar behavior. Guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka saat kondisi belajar mengajar. Yang kedua, guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi ketika murid kesulitan baru bertanya kepada guru. Yang kedua yaitu kekurangan teori belajar behavior. Yang pertama, tidak semua pelajaran dapat memakai teori belajar behavior. Yang kedua, murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Yang ketiga yaitu kelebihan teori belajar kognitif.
Yang pertama, memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Yang kedua, siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Kekurangan teori belajar kognitif ialah teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Yang kedua yaitu pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah untuk diterapkan. Yang selanjutnya, kelebihan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan para murid untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasannya dan melatih agar bisa mengambil keputusan. Yang kedua yaitu pengetahuan yang diterima oleh murid akan mudah diterapkan dalam kehidupannya. Kekurangan teori belajar konstruktivisme yaitu teori belajar ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. Yang kedua, tugas guru menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasan lebih banyak. Yang terakhir yaitu kelebihan teori belajar humanistik. Tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. Yang kedua yaitu berkurangnya teori belajar humanistik. Kekurangan yang ada pada teori belajar humanistik berada pada murid. Maksudnya, murid yang tidak mau mengerti akan potensi dirinya, maka murid itu akan tertinggal dalam proses belajar mengajar. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.